Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Job Order Costing System. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4, Atia Juriatun, Pas Ingrid Pamesti, Della Febriana Putri Utama. Kami dari Manajemen Keuangan A 2019. Karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Semua produksi berdasarkan pesanan pekerjaan, biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan. Pendekatan ini membebankan biaya disebut sistem penentuan harga pokok pesanan atau Job Order Costing System. Terdapat beberapa perbedaan antara penentuan harga pokok pesanan dan penentuan harga pokok proses. Pertama, beragam produk. Kalau penentuan harga pokok pesanan, beragam produk yang berbeda. Sedangkan harga pokok proses, produk-produk yang bersifat homogen. Biaya yang diakumulasikan berdasarkan pekerjaan. Itu kalau penentuan harga pokok pesanan. Sedangkan kalau penentuan harga pokok proses, biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen. Kemudian, untuk penentuan harga pokok pesanan, biaya per unit sama dengan total biaya pekerjaan dibagi output. Sedangkan untuk penentuan harga pokok proses, biaya per unit sama dengan biaya proses dibagi output. Kemudian penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Ada dua cara penentuan harga pokok aktual dan penentuan harga pokok normal. Perbedaannya ada beberapa. Dalam penentuan harga pokok aktual, dalam sistem biaya aktual terdapat biaya-biaya aktual dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam menentukan biaya per unit. Namun terdapat beberapa masalah dalam penentuan harga pokok aktual, di antaranya menentukan biaya overhead yang sulit. Yang kedua, biaya overhead yang tidak sama. Yang ketiga, produksi yang tidak sama. Sedangkan penentuan harga pokok normal, yaitu sistem biaya normal menentukan biaya per unit dengan menambahkan bahan baku langsung aktual, tenaga kerja langsung aktual, dan perkiraan overhead. Overhead dapat diperkirakan dengan memperkirakan biaya overhead aktual selama setahun pada awal tahun, kemudian menggunakan tarif yang ditentukan sebelumnya sepanjang tahun untuk memperoleh informasi biaya per unit. Ada beberapa langkah dalam menentukan harga pokok normal dan memperkirakan overhead. Langkah pertama, menghitung tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sama dengan perkiraan biaya overhead tahunan dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas tahunan. Langkah kedua, membebankan overhead ke produksi sepanjang tahun. Overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dikali tingkat aktivitas aktual. Misalnya, perusahaan memiliki tarif overhead sebesar $5 per jam mesin. Pada minggu pertama Januari, perusahaan menggunakan 9.000 jam mesin. Overhead yang dibebankan ke produksi pada minggu pertama Januari adalah $5 dikali dengan 9.000 jam mesin sama dengan $45.000. Jika perusahaan menjalankan mesinnya selama 50.000 jam selama Januari, overhead yang dibebankan untuk bulan tersebut akan menjadi $250.000 diperoleh dari $5 dikali dengan 50.000 jam mesin. Total biaya produk untuk satu periode sama dengan bahan baku langsung aktual ditambah tenaga kerja langsung aktual ditambah overhead yang dibebankan. Contoh soal, tarif overhead yang ditentukan sebelumnya membantu perusahaan mempertahankan pembebanan overhead yang konstan sepanjang tahun. Tarif ini tidak memperkenalkan adanya variasi dalam produksi yang dapat mempengaruhi biaya per unit. Terdapat informasi, pada awal tahun, Argus Company memperkirakan biaya-biaya berikut. Overhead $360.000, biaya tenaga kerja langsung $720.000. Argus menggunakan penentuan harga pokok normal dan menerapkan overhead berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung sama dengan total jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah. Untuk bulan Februari, biaya tenaga kerjanya sebesar $56.000. Diminta, hitunglah tarif overhead yang ditentukan sebelumnya untuk tahun tersebut. Kedua, hitunglah overhead yang dibebankan untuk produksi bulan Februari. Kita menjawab yang pertama, tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sama dengan 360.000 dibagi dengan 720.000 yang diperoleh dari overhead dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung. Hasilnya adalah 0,50 atau 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk menghitung nomor 2, hitunglah overhead yang dibebankan untuk produksi bulan Februari. Overhead yang dibebankan untuk produksi bulan Februari yaitu tarif overhead yang ditentukan sebelumnya yaitu 0,50 dikali dengan biaya tenaga kerjanya sebesar 56.000. Hasilnya $28.000. Varian overhead. Varian overhead sama dengan overhead aktual dikurangi dengan overhead yang dibebankan. Varian overhead under applied adalah ketika overhead aktual lebih besar dari overhead yang dibebankan. Varian under applied ini ditambahkan ke beban pokok penjualan. Varian overhead over applied adalah ketika overhead aktual lebih rendah dari overhead yang dibebankan. Overhead over applied mengurangi beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan yang telah disesuaikan sama dengan beban pokok penjualan sebelum penyesuaian ditambah dengan varian overhead. Langkah ketiga yaitu melakukan rekonsiliasi perbedaan antara total overhead aktual yang dikeluarkan selama setahun dengan total overhead yang dibebankan ke produksi. Overhead aktual dan overhead yang dibebankan jarang sekali sama karena biaya dari unit yang terjual dan unit yang disimpan dalam persediaan dinilai berdasarkan biaya historis. Selisih antara overhead aktual dengan yang dibebankan harus disesuaikan dan total biaya harus disesuaikan. Terdapat informasi
Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya untuk a gas company adalah 0,5 atau 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada akhir tahun, data aktual adalah overhead sebesar $375.400, biaya tenaga kerja langsung yaitu $750.000. Beban pokok penjualan sebelum penyesuaian atas varian overhead adalah $632.000. Diminta, hitunglah varian overhead untuk tahun tersebut, tempatkan varian overhead dengan menyesuaikan beban pokok penjualan. Untuk menjawab soal pertama, kita harus mengingat rumus overhead yang dibebankan untuk tahun tersebut, yaitu tarif dikali dengan biaya tenaga kerja langsung. Tarif yang sudah diketahui adalah 0,5, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya $750.000, maka ketemu $375.000 untuk overhead yang dibebankan. Overhead aktual yang kita ketahui di data tersebut adalah $375.400. Kemudian untuk mencari varian overhead, kita tinggal kurangi saja varian overhead aktual dikurangi dengan overhead yang dibebankan, ketemu $400. Karena overhead aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka ini adalah varian overhead under applied, yaitu sebesar $400. Kemudian tempatkan varian overhead dengan menyesuaikan beban pokok penjualan. Varian overhead beban pokok penjualan sebelum penyesuaian tadi $632.000, kemudian varian overhead under applied yaitu $400. Ingat bahwa jika varian overhead under applied, maka varian under applied ini ditambahkan ke beban pokok penjualan. Maka beban pokok penjualan setelah penyesuaian adalah $632.000 ditambah dengan $400, ketemu $632.400. Tarif overhead departemen. Tarif overhead pabrik adalah tarif overhead tunggal yang dihitung dengan menggunakan seluruh overhead yang diperkirakan untuk sebuah pabrik, kemudian dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas di semua bagian dalam pabrik. Tarif overhead yang lebih dari satu memberikan informasi perhitungan biaya yang lebih akurat. Tarif overhead departemen adalah jenis dari tarif overhead yang lebih dari satu yang banyak digunakan. Tarif overhead departemen sama dengan perkiraan overhead departemen dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas departemen. Tarif overhead departemen hanya membagi overhead ke dalam dua atau lebih bagian. Overhead dari setiap departemen dapat ditambahkan semuanya untuk memperoleh tarif overhead pabrik. Tarif overhead departemen memperkenalkan perusahaan untuk mengakui bahwa departemen-departemen produksi yang berbeda memiliki biaya overhead yang berbeda pula. Tarif membuat penerapan overhead yang lebih tepat saat unit-unit melalui satu atau lebih departemen. Pada awal tahun, Solar Company memperkirakan hal-hal sebagai berikut. Overhead untuk departemen permesinan adalah $240.000, departemen perakitan adalah $360.000, maka total overhead adalah $600.000. Jam tenaga kerja langsung untuk departemen permesinan adalah $135.000, kemudian untuk jam tenaga kerja langsung untuk departemen perakitan adalah $240.000. Total jam tenaga kerja langsung adalah $375.000. Jam mesin untuk departemen permesinan adalah $200.000, departemen perakitan tidak ada, dan total untuk jam mesin adalah $200.000. Sorel menggunakan tarif overhead departemen. Dalam departemen permesinan, overhead yang dibebankan berdasarkan jam mesin. Dalam departemen perakitan, overhead yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Data aktual untuk bulan Juni disajikan sebagai berikut. Overhead untuk departemen permesinan adalah $22.500. Overhead untuk departemen perakitan adalah $30.750. Total overhead adalah $32.250. Jam tenaga kerja langsung untuk permesinan adalah $11.000, perakitan adalah $20.000, total adalah $31.000. Jam mesin untuk departemen permesinan adalah $17.000, departemen perakitan tidak ada, dan total adalah $17.000 jam mesin. Diminta, hitunglah tarif overhead departemen untuk departemen permesinan dan perakitan. 2. Hitunglah overhead yang dibebankan dalam setiap departemen pada bulan Juni. 3. Berapakah overhead setiap departemen mengalami over applied atau under applied? Jawabannya itu untuk pertama, tarif overhead departemen permesinan sama dengan $240.000 itu terdapat dari overhead departemen permesinan dibagi dengan 200.000 jam diperoleh dari jam mesin pada departemen permesinan sama dengan $1,20 per jam mesin. Kemudian tarif overhead departemen perakitan sama dengan $360.000 dibagi dengan 240.000 jam tenaga kerja langsung departemen perakitan. Ketemunya 1,50 per jam tenaga kerja langsung. Overhead yang dibebankan ke permesinan pada Juni adalah tadi tarif overhead permesinan adalah $1,20, kemudian dikali dengan 17.000, ketemu $20.400. Overhead yang dibebankan perakitan pada bulan Juni adalah tarifnya tadi adalah 1,50, kemudian dikali 20.000 jam tenaga kerja langsung, maka ketemu $30.000. Varian overhead ini adalah varian overhead under applied karena aktualnya lebih besar daripada yang dibebankan. Aktualnya tadi kita lihat dari data yaitu $22.500 untuk permesinan, sedangkan yang dibebankan adalah $20.400. Yang perakitan yang data aktual adalah $32.250, sedangkan yang dibebankan adalah $30.000. Ini varian overhead under applied. Kemudian overhead under applied sendiri tadi dikurangi ya, aktual dikurangi dengan yang dibebankan, ketemu yang permesinan ketemu $2.100, yang perakitan ketemu $750.
Kemudian kita akan belajar tentang biaya per unit dalam sistem pesanan. Biaya per unit dari pesanan adalah total biaya dari pekerjaan, bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan, tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan, dan overhead yang dibebankan dibagi dengan jumlah unit yang ada dalam pekerjaan. Langkah ini membantu para manajer menyadari bahwa tarif overhead adalah tentang cara pengalokasian overhead. Overhead tidak bertambah atau berkurang oleh metode yang dipilih. Metode hanya mengalokasikan overhead ke unit secara berbeda yang tergantung pada pemicu-pemicu biaya departemen. Contoh soalnya ini adalah informasi pada awal tahun, Soral Company memperkirakan hal-hal sebagai berikut. Overhead dalam departemen pemesinan ada $250.000. Ini yang tertera pada slide ya. Sampai jam mesinnya dalam departemen perakitan tidak ada, totalnya 200.000. Kemudian, Soral telah memutuskan untuk menggunakan tarif overhead pabrik tunggal berdasarkan pada jam tenaga kerja langsung. Data aktual untuk bulan Juni disajikan sebagai berikut. Ini ada overhead jam tenaga kerja langsung dan jam mesin untuk bulan Juni sesuai dengan tabel slide yang ditunjukkan. Kemudian diminta untuk hitunglah tarif overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah hitunglah overhead yang dibebankan ke produksi selama bulan Juni. Yang ketiga adalah hitunglah varian overhead untuk bulan Juni. Untuk menjawab soal-soal tersebut, kita ke pertama, tarif overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya, yaitu ingat bahwa rumusnya adalah total dari overhead dibagi dengan jam tenaga kerja langsung. Tadi total overheadnya itu adalah 600.000, kemudian jam tenaga kerja langsung ada 375.000. Ketemunya yaitu $1,60 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian soal kedua, hitunglah overhead yang dibebankan ke produksi selama bulan Juni. Overhead yang dibebankan selama bulan Juni adalah tarif dikali dengan jam tenaga kerja langsung. Tadi tarifnya 1,60, kemudian jam tenaga kerja langsungnya kita dari data 31.000 jam tenaga kerja langsung, maka dikalikan. Hasilnya adalah $49.600. Kemudian hitunglah varian overhead untuk bulan Juni. Ingat bahwa varian overhead adalah overhead aktual dikurangi dengan overhead yang dibebankan. Kita ketahui bahwa overhead aktual adalah 53.250. Kemudian dikurangi dengan overhead yang dibebankan adalah 49.600. Ketemu 3.650. Ini merupakan overhead varian under applied karena overhead aktualnya lebih besar daripada overhead yang dibebankan. Biaya produk per unit yaitu total biaya produk dibagi dengan jumlah unit. Contoh nyata dalam kehidupannya yaitu Stan Johnson membentuk sebuah perusahaan baru, Johnson Leather Goods, yang memproduksi barang-barang dari kulit berdasarkan pesanan. Stan percaya bahwa ada pasar untuk dompet, tas kantor, dan tas ransel kulit yang masing-masing diproduksi sesuai pesanan. Pada bulan Januari, bulan pertama operasi, Stan menerima 2 pesanan. Pesanan pertama adalah 20 tas ransel kulit untuk toko alat-alat olahraga lokal. Pesanan kedua adalah 10 tas peralatan untuk pelatih pada kampus tempat. Harga dari setiap pesanan adalah sebesar biayanya ditambah 50% dari biaya. Pesanan pertama, tas ransel membutuhkan bahan baku langsung kulit benang pengikat, tenaga kerja langsung memotong, menjahit, merakit, dan overhead. Asumsikan bahwa overhead yang diterapkan dalam menggunakan jam tenaga kerja langsung. Anggap bahwa biaya bahan baku sebesar $1.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar $1.080. Diperoleh dari 60 jam dengan $18 per jamnya. Jika overhead yang ditentukan sebelumnya adalah $4 per jam tenaga kerja langsung, maka overhead yang dibebankan untuk pesanan itu sebesar $240 diperoleh dari 60 jam dikali dengan tarif, yaitu 4 jam per jam. Total biaya ranselnya adalah $2.320 dan biaya per unitnya adalah 116. Dihitung sebagai berikut: bahan baku langsungnya $1.000, tenaga kerja langsung $1.080, overhead $240. Maka di total biayanya dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, total biayanya adalah $2.320. Jumlah unit yang ditentukan tadi 20, maka dibagi biaya per unit yaitu 2.320 dibagi dengan 20, ketemu 116 per unitnya. Biaya per unitnya, Stan akan menagihkan ke total alat-alat olahraga sebesar $3.480 diperoleh dari biaya sebesar 2.320 ditambah dengan 50% dari 2.320 atau $174 per tas ransel. Menelusuri biaya pesanan dengan dokumen sumber. Akuntansi untuk produksi berdasarkan pesanan berawal dari menyiapkan dokumen-dokumen sumber yang digunakan untuk menelusuri biaya dari pesanan atau pekerjaan. Kartu biaya pesanan dibuat untuk setiap pesanan. Kartu ini merupakan buku besar pembantu untuk akun barang dalam proses, serta merupakan dokumen utama untuk mengakumulasikan semua biaya yang terkait dengan pesanan tertentu. Kartu biaya pesanan berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan sebuah pesanan. Pada kartu pesanan sederhana mencakup deskripsi pesanan, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang ditambahkan selama sebulan. Biaya bahan baku langsung dibebankan ke sebuah pesanan atau pekerjaan berdasarkan dokumen sumber yang disebut dengan formulir permintaan bahan baku. Dengan menggunakan formulir ini, Departemen Akuntansi Biaya dapat memasukkan biaya dari bahan baku langsung ke dalam kartu biaya pesanan yang benar.
Kartu jam kerja merupakan alat untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan. Setiap hari, pegawai memasukkan kartu jam kerja yang mengidentifikasikan nama pegawai, tarif upah, dan berapa lama waktu dihabiskan untuk mengerjakan sebuah pesanan. Kartu jam kerja dikumpulkan dan dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya untuk memindahkan pembukuan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan. Arus biaya melalui akun-akun. Arus biaya menjelaskan cara hitung dari suatu titik di mana biaya terjadi sampai ke titik di mana biaya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Minat utama dalam sistem penentuan harga pokok pesanan adalah arus biaya manufaktur. Oleh karena itu, dimulai dari 3 elemen biaya manufaktur, yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, mengalir melalui barang dalam proses ke barang jadi, dan akhirnya ke beban pokok penjualan. Akuntansi untuk bahan baku. Bahan baku adalah akun persediaan atau muncul di laporan posisi keuangan dalam aset lancar. Akun bahan baku merupakan akun pengendali untuk semua bahan baku. Setiap pembelian meningkatkan akun bahan baku. Ketika penyelia produksi membutuhkan bahan baku diambil dari ruang penyimpanan. Biaya bahan baku dipindahkan dari akun bahan baku dan ditambahkan ke akun barang dalam proses. Sebagai contoh, Stan membutuhkan bahan baku untuk tas ransel 1000 dan tas kantor 500. Kemudian bahan baku meningkat sebesar 2.500 karena pembelian dan turun 1.500 saat bahan baku diambil untuk digunakan dalam produksi. Saldo awal bahan baku ditambah pembelian dikurangi bahan baku yang digunakan sama dengan saldo bahan baku yang digunakan. Hasilnya adalah 1.000. Karena 2 pesanan dalam proses selama Januari, Stan harus menentukan tidak hanya total jam tenaga kerja yang dikeluarkan, tetapi juga waktu kerja yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan. Tas ransel membutuhkan 60 jam dengan tarif upah rata-rata Rp18 per jam, sehingga total biaya tenaga kerja langsung 1.080. Pada tas kantor, total biaya tenaga kerja langsung 450 berdasarkan pada 25 jam dan upah rata-rata 18. Arus biaya tenaga kerja mencerminkan hanya biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung dibebankan di bagian overhead. Biaya overhead dapat dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik tunggal atau tarif departemen. Jam tenaga kerja langsung adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung tarif overhead pabrik dan tarif departemen berdasarkan pada pemicu-pemicu biaya seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau biaya bahan baku langsung. Sebagai contoh, total perkiraan biaya overhead untuk Johnson Leather Goods adalah 9.600 dan perkiraan jam tenaga kerja langsung 2.400. Maka tarif overhead 1.600 dibagi 2.400, yang hasilnya 4 per jam tenaga kerja langsung. Untuk tas ransel, jumlah overhead yang dibebankan 4 kali 60, yaitu 240. Untuk tas kantor, jumlah biaya overhead yang dibebankan 4 kali 25, yang hasilnya 100. Ilustrasi Johnson Leather Goods mengeluarkan biaya-biaya tidak langsung selama Januari. Biaya overhead aktual tidak akan pernah masuk ke akun barang dalam proses. Prosedur umumnya mencatat overhead aktual ke akun overhead control, kemudian pada akhir periode, biasanya 1 tahun, overhead aktual direkonsiliasikan dengan overhead yang dibebankan dan apabila varian overhead tidak material, varian ini akan ditutup ke beban pokok penjualan. Sebagai contoh, Johnson Leather pada Januari, pengeluaran overhead aktual 415, sementara overhead yang dibebankan 340, maka varian overhead sebesar 75 atau 415 dikurangi 340. Saat pesanan selesai dikerjakan, nilai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan untuk menghasilkan beban pokok produksi dari pesanan. Secara bersamaan, biaya dari pesanan yang telah selesai dikerjakan dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Sebagai contoh, karena tas ransel telah selesai, beban pokok produksi sebesar 2.320 harus dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Laporan beban pokok penjualan biasanya disusun dari akhir setiap periode pelaporan, yakni bulanan atau tribulanan. Varian overhead tidak material sehingga ditutup ke akun beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan sebelum penyesuaian atas varian overhead disebut dengan beban pokok penjualan normal. Setelah penyesuaian terhadap varian overhead periode tersebut dilakukan, hasilnya disebut dengan beban pokok penjualan setelah penyesuaian. Angka terakhir akan muncul sebagai beban pada laporan laba rugi. Biasanya, varian overhead ditutup ke akun beban pokok penjualan pada akhir tahun. Varian terjadi setiap bulan karena tingkat produksi yang tidak sama dan biaya overhead aktual yang tidak sama. Setelah disetahunkan, varian bulanan tersebut seharusnya saling mengurangkan sehingga varian akhir tahunnya menjadi kecil. Akuntansi untuk biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur bukanlah salah satunya biaya yang ada di sebuah perusahaan. Biaya non-manufaktur atau biaya periodik juga terjadi di perusahaan. Biaya-biaya ini terdiri atas biaya penjualan dan administrasi umum yang tidak pernah dibebankan ke produk, bukan merupakan bagian arus biaya manufaktur. Ilustrasinya sebagai contoh, Johnson Leather Goods memiliki transaksi tambahan pada Januari, yakni iklan, komisi penjualan, gaji pegawai atau kantor, penyusutan peralatan kantor.
Dua transaksi yang pertama adalah beban penjualan, dan dua transaksi terakhir adalah beban administrasi. Oleh karena itu, akun beban penjualan akan meningkat sebesar 200, yaitu 75 ditambah 125, dan akun beban administrasi akan meningkat sebesar 550, yaitu 500 ditambah 50. Akun-akun pengendali aku mengakumulasikan semua beban penjualan dan administrasi untuk suatu periode. Pada akhir periode, semua biaya ini mengalir ke laporan laba rugi periode tersebut. Berikut merupakan laporan laba rugi dari Johnson Little Goods. Selanjutnya, ada transaksi selama bulan Januari untuk Johnson Little Goods. Yang pertama, membeli bahan baku senilai $2.500 secara kredit. Ayat jurnal ini memperlihatkan bahwa pembelian bahan baku meningkatkan akun bahan baku dan akun utang dagang. Dengan kata lain, perusahaan telah meningkatkan baik aset dan liabilitas. Yang kedua, permintaan bahan baku senilai $1.500 untuk digunakan dalam produksi. Ayat jurnal ini memperlihatkan perpindahan dari gudang penyimpanan bahan baku ke pabrik, yaitu bahan baku tidak lagi ada di gudang penyimpanan, tetapi sudah digunakan. Hal ini membuat akun dagang dalam proses naik, tetapi akun bahan baku turun. Yang ketiga, mengakui tenaga kerja langsung senilai $1.530, belum dibayarkan tetapi diperlihatkan sebagai liabilitas dalam akun utang gaji. Ayat jurnal ini mengakui biaya tenaga kerja langsung. Jumlah gaji tenaga kerja langsung ditambah ke barang dalam proses dan ditambahkan ke akun liabilitas utang gaji. Yang keempat, overhead yang dibebankan ke produksi dengan tarif $4 per jam tenaga kerja langsung. Total jam tenaga kerja langsung adalah 85 jam. Ayat jurnal ini mengakui pembebanan overhead pesanan. Karena total jam tenaga kerja langsung adalah 85 jam dan tarif overhead sebesar $4 per jam tenaga kerja langsung, maka $340 telah dibebankan ke overhead. Pembebanan overhead ini meningkatkan akun barang dalam proses dan dikredit overhead control. Yang kelima, biaya overhead yang sebenarnya adalah $415. Ayat jurnal ini memperlihatkan pengeluaran overhead yang sebenarnya dengan mendebit overhead control. Kreditnya adalah berbagai akun utang. Yang keenam, pesanan tas ransel yang sudah selesai kemudian dipindahkan ke barang jadi. Ayat jurnal ini memperlihatkan pemindahan pesanan tas ransel dari barang dalam proses ke barang jadi. Yang ketujuh, menjual pesanan tas ransel pada harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tas ransel ditambah 50% dari total biaya tersebut. Pertama, kita mengakui biaya dari pesanan tas ransel dengan mendebit beban pokok penjualan sebesar biayanya dan mengkredit barang jadi. Ayat jurnal ini merupakan cerminan dari pengeluaran tas ransel dari gudang barang jadi ke pelanggan. Kedua, harga jual diperlihatkan. Penting untuk memisahkan biaya pesanan dari penjualan. Transaksi penjualan selalu membutuhkan dua ayat jurnal. Yang kedelapan, menutup overhead yang pembebanannya lebih rendah ke beban pokok penjualan. Terakhir, kami memeriksa akun overhead control. Akun ini memiliki saldo debit sebesar $74 yang mengindikasikan bahwa varian overhead lebih rendah sebesar $75. Untuk membuat saldo akun overhead control menjadi 0, maka overhead control harus dikreditkan sebesar $75 dan beban pokok penjualan harus didebit sebesar $75. Selanjutnya, ada jenis-jenis departemen. Yang pertama, departemen produksi. Departemen produksi sendiri adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pembuatan produk atau jasa yang dijual kepada para pelanggan. Sebagai contoh, kantor angkutan publik memiliki departemen-departemen produksi yang memberikan jasa audit, pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Dalam sebuah pabrik, departemen-departemen produksi adalah departemen yang secara langsung menghasilkan produk seperti departemen penggilingan dan perakitan. Yang kedua ada departemen pendukung. Departemen pendukung sendiri menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh departemen-departemen produksi, tetapi sebenarnya tidak ikut membuat produk atau jasa yang dijual. Contoh dari departemen pendukung adalah pemeliharaan, teknik, rumah tangga, sumber daya manusia, dan penggandaan dokumen. Berikutnya ada langkah-langkah untuk menentukan biaya produk menggunakan tarif overhead departemen yang ditentukan sebelumnya. Yang pertama, kelompokkan bagian-bagian dari perusahaan menjadi beberapa departemen. Yang kedua, klasifikasikan setiap departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Yang ketiga, telusuri semua biaya overhead dalam perusahaan ke departemen pendukung atau departemen produksi. Yang keempat, membebankan biaya-biaya departemen pendukung ke departemen produksi dengan menggunakan pemicu-pemicu yang mengukur konsumen dari layanan yang diberikan oleh departemen pendukung. Lalu, hitung tarif overhead yang ditentukan sebelumnya untuk departemen-departemen produksi. Dan yang terakhir, bebankan biaya overhead ke unit atau masing-masing produk dengan menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, metode alokasi biaya departemen pendukung. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan merupakan cara yang paling mudah dalam membebankan biaya departemen pendukung.
Metode langsung mengabaikan interaksi di antara departemen-departemen pendukung dan membebankan biaya departemen pendukung hanya ke departemen-departemen produksi. Tidak ada biaya dari satu departemen pendukung diberikan ke departemen pendukung lainnya. Oleh karena itu, tidak ada interaksi antar departemen pendukung yang diakui. Mengabaikan interaksi antar departemen dan mengalokasikan biaya layanan secara langsung ke departemen-departemen produksi yang menghasilkan pembebanan biaya yang tidak adil dan tidak akurat. Berikut merupakan ilustrasi dari metode langsung. Yang kedua, metode sekuensial. Metode alokasi sekuensial atau bertahap mengakui adanya interaksi di antara departemen-departemen pendukung. Namun, metode sekuensial tidak sepenuhnya memperhitungkan interaksi departemen pendukung. Alokasi biaya dilakukan secara bertahap, mengikuti prosedur urutan yang ditetapkan sebelumnya. Umumnya, tahapannya ditentukan dengan mengurutkan departemen-departemen pendukung berdasarkan jumlah layanan yang diberikan dari yang terbesar sampai yang terkecil, di mana tingkat layanan diukur oleh biaya langsung dari departemen pendukung. Berikut merupakan ilustrasi dari metode sekuensial. Yang terakhir ada metode resiprokal. Metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Dengan metode resiprokal, pemanfaatan departemen pendukung oleh departemen pendukung lainnya diperhitungkan dalam menentukan total biaya dari setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi di antara departemen-departemen pendukung. Selanjutnya, total biaya departemen pendukung yang baru dialokasikan ke departemen-departemen produksi. Metode ini memperhitungkan secara penuh atas interaksi antar departemen pendukung dengan menggunakan sistem persamaan linier simultan. Metode resiprokal tidak banyak digunakan karena rumit. Metode ini tidak akan diberikan ilustrasi.